Selamat datang di mata kuliah Dasar Kesehatan Masyarakat. Topik yang akan saya paparkan hari ini yaitu tentang profesi kesehatan dan tenaga kesehatan. Diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa dapat mengetahui ragam jenis profesi kesehatan dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan profesional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu profesi tenaga kesehatan klinis dan profesi tenaga kesehatan masyarakat. Yang termasuk dalam profesi tenaga kesehatan klinis yaitu dokter, perawat, dokter gigi, apoteker, dokter mata, psikolog, dokter anak, ahli tulang, praktisi keperawatan, asisten dokter, pengelola layanan kesehatan dan praktisi kesehatan yang sejenis. Sedangkan profesi kesehatan masyarakat itu terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini telah mengatur semua terkait tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan masyarakat juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 tadi. Sedangkan sejarah mengenai pendidikan yang harus dilalui oleh seorang tenaga kesehatan profesional dibagi menjadi dua masa, yaitu sebelum abad 20 dan pada masa abad ke-21. Sebelum abad ke-20, pendidikan dan praktek untuk profesi kesehatan adalah pendidikan yang melalui proses informal dan sering tanpa adanya prasyarat penerimaan yang terstandarisasi, belum adanya kurikulum, bahkan pengakuan formal dari sebuah profesi pun belum ada. Sebaliknya, pada abad ke-21 telah terdapat persyaratan formal untuk tenaga kesehatan profesional, termasuk prasyarat untuk penerimaannya, prasyarat untuk kursus, pemeriksaan kompetensi, pengakuan resmi terhadap pencapaian sebuah pendidikan, dan jaminan izin untuk praktek atau lisensinya sudah ada. Persyaratan pendidikan untuk seorang tenaga kesehatan di sini dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu melalui proses akreditasi dan proses kredensial. Yang dimaksud dengan proses akreditasi adalah penetapan standar menggunakan studi mandiri lembaga yang terjadwal secara teratur dan ada ulasan atau pemeriksaan dari pihak luar. Proses ini biasanya digunakan oleh sebagian besar profesi kesehatan untuk menetapkan dan memperkuat harapan dari sebuah pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kredensial adalah proses memverifikasi seseorang untuk mendapatkan kualifikasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah profesi. Jadi output dalam proses yang kredensial di sini adalah sertifikasi kompetensi yang prosesnya dipimpin oleh sebuah organisasi profesi di mana pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan yang sesuai dengan sertifikasi kompetensinya dapat mengikuti ujian sertifikasi tersebut. Begitu juga dengan tenaga kesehatan masyarakat, di mana sejak tahun 2014, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI telah menerbitkan surat tanda register atau STR untuk ahli kesehatan masyarakat yang difasilitasi oleh organisasi profesi yaitu IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Disiplin ilmu kesehatan masyarakat menurut Kemenkes itu terbagi menjadi 7, yaitu epidemiologi, biostatistik atau statistik kesehatan, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kebijakan kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan kesehatan kerja. Di masa sekarang ini, tenaga kesehatan saling berinteraksi untuk melengkapi dalam hal perawatan pada pasien. Tenaga kesehatan klinis seperti dokter memainkan peran kunci dalam kesehatan masyarakat, dan pada awalnya memang master atau magister kesehatan masyarakat itu ditujukan untuk dokter dan perawat yang diharapkan akan memegang peran pimpinan dalam bidang kesehatan. Tetapi saat ini tenaga kesehatan masyarakat itu bisa datang dari berbagai latar belakang pendidikan atau multidisiplin. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peranannya tersendiri secara umum, di mana tenaga kesehatan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri.
Sedangkan secara khusus, tenaga kesehatan masyarakat itu dibagi menjadi 3 perannya, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengertian sehat dan sakit, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, melayani kelompok yang rawan atau kelompok yang berisiko tinggi, kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan lebih mandiri lagi. Dilihat dari aspeknya, tenaga kesehatan masyarakat ini memiliki peran promotif dan preventif. Peran promotif dari tenaga kesehatan masyarakat yaitu meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam membuat program penyuluhan dan pendidikan masyarakat yang berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan peran dalam preventif yaitu memahami tentang epidemiologi penyakit, cara-cara dan metode pencegahan serta pengendalian penyakit. Meskipun sama-sama bergerak di bidang kesehatan, tetapi kedokteran klinis dan kesehatan masyarakat ini memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaannya yaitu jika kedokteran ini bersifat klinis karena dia tugasnya adalah mengobati atau kuratif, pendekatannya juga dari orang ke orang, di mana menangani masalah kesehatan itu di tingkat individu karena kliennya itu adalah pasien yang sakit, jadi memang dari orang ke orang. Sedangkan untuk kesehatan masyarakat, perannya itu bersifat promotif dan preventif, di mana memang berusaha untuk menjaga suatu masyarakat. Jadi memang kliennya di sini adalah masyarakat ya, komunitas, supaya tetap sehat, tidak menjadi sakit. Dan pendekatan keilmuan dari kesehatan masyarakat ini adalah multidisiplin. Selanjutnya, terkait dengan sistem kesehatan di negara kita. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia di sini memiliki beberapa tahap pelayanan yang terbagi menjadi 3 tahap pelayanan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud dengan layanan primer adalah kontak pertama dari penyedia layanan yang siap menangani sebagian besar permasalahan umum yang diderita oleh pasien. Contohnya puskesmas keliling, dan klinik. Sedangkan layanan sekunder yaitu layanan spesialis yang disediakan oleh dokter yang berfokus pada satu atau sejumlah kecil sistem organ atau tipe layanannya yang tidak spesifik. Contohnya rumah sakit tipe C dan tipe D. Rumah sakit tipe C itu contohnya Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Rumah Sakit Umum Daerah di Rantau Prapat. Sedangkan yang tipe D contohnya RSB Kartini atau RSUD di Kota Tangerang. Dan yang terakhir adalah layanan tersier, yaitu layanan yang lebih advance atau yang seringkali pada institusi yang merupakan pusat kesehatan akademis atau khusus. Contohnya rumah sakit tipe A dan tipe B. Yang tipe A di sini contohnya adalah RSUP Cipto Mangunkusumo dan RSUP Hasan Sadikin. Sedangkan yang tipe B contohnya adalah RSAB Harapan Kita dan RSUP Sarjito. Layanan primer adalah kunci dalam sistem kesehatan karena tempat sebagian besar layanan diberikan dan sering menjadi pintu masuk untuk layanan spesialis selanjutnya. Layanan primer ini memiliki 6 komponen yang sering disebut sebagai 6C, yaitu kontak, comprehensive, coordinated, continually caring, dan community. Profesi kesehatan seperti profesi-profesi yang lainnya yang ada di dunia memiliki organisasi profesi masing-masing sesuai dengan spesialisasinya. Berikut ini adalah contoh-contoh organisasi profesi yang ada di Indonesia, seperti IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ada IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, ada juga Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan organisasi profesi yang lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai tenaga kesehatan dan profesi kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.